Godzilla adalah rajanya para monster, tetapi tahukah kalian seberapa kuat Godzilla itu sebenarnya? Di video kali ini gue bakal membahas seberapa kuat Godzilla di setiap versi dari Godzilla. So, duduk yang manis dan selamat datang di dunianya para monster. Godzilla telah mendapatkan gelar Raja Monster berkali-kali, tetapi seberapa kuat dia sebenarnya? Jawaban atas pertanyaan itu bervariasi, mengingat begitu banyak versi Godzilla yang berbeda di berbagai filmnya. Karena itu, gambaran Godzilla umumnya tertuju pada semburan napas atomnya, desainnya dan hubungannya dengan senjata nuklir. Toho telah membuat film Godzilla sejak tahun 1954, jadi ada sekitar 32 film yang dirilis dalam kurun waktu 65 tahun, dan secara alami memperkenalkan berbagai penggambaran Godzilla. Selama bertahun-tahun, beberapa inkarnasinya di Jepang telah membuatnya membintangi berbagai film, seperti yang digunakan Toho pada era Showa dan Heisei. Tapi satu hal yang cenderung dipertahankan oleh kebanyakan pembuat film ketika melihat Godzilla adalah reputasinya. Tidak ada satu jawaban yang tepat ketika kita bertanya apakah Godzilla adalah penjahat atau pahlawan. Tetapi statusnya sebagai Raja Monster adalah aspek yang sangat penting dari karakternya. Karena alasan ini di hampir setiap era Godzilla secara fisik lebih unggul dari para penantangnya. Dalam seri Showa tahun 1954 sampai 1975, ada dua versi yang berbeda dari Godzilla, tetapi mereka tampaknya sangat identik dalam hal kekuatan dan ukuran mereka. Godzilla pertama terbunuh dalam film tahun 1954 oleh Oxygen Destroyer, dan yang kedua muncul di Godzilla Rise Again. Pada umumnya, Godzilla tidak dapat dibunuh atau bahkan dilukai oleh senjata konvensional. Dengan kekuatannya, ia dapat mengangkat dan melempar lawan sebesar King Ghidorah, yang secara fisik melebihi Godzilla dengan selisih yang signifikan. Napas atomnya dapat melenyapkan struktur buatan manusia dan sangat ampuh melawan kaiju yang lain, kecuali Rodan. Perlu dicatat bahwa terlepas dari semua yang dia bisa lakukan, mungkin saja Showa Godzilla tidak seberani versi yang lebih baru. Di era ini faktanya bahwa Godzilla membutuhkan lebih banyak bantuan melawan monster lain daripada rekan-rekannya. Diperkenalkan dalam Return of Godzilla, Godzilla yang digunakan dalam seri Heisei tahun 1984 sampai 1995 jauh lebih besar dan lebih kejam dari pendahulunya. Pada satu titik, ia dipastikan lebih kuat dari Godzilla yang dibunuh oleh bom perusak oksigen. Ia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh Godzilla pendahulunya, seperti serangan nuklir pulse yang kemudian dibuat kembali kepada Godzilla Monsterverse, dan juga berbagai variasi serangan dari napas atom. Dalam Godzilla vs Mechagodzilla yang kedua, Rodan memberikan kekuatannya yang tersisa untuk Godzilla, dan memberinya kekuatan yang baru. Berkat energi Rodan tersebut, Godzilla mengembangkan ledakan merah dahsyat yang disebut Spiral Heat Ray, mirip dengan serangan andalan kepunyaan Rodan, yang menjadikannya lebih menghancurkan di Godzilla vs Destroya. Dalam film ini, ia berada di puncak kekuasaannya, setelah mencapai bentuk Burning Godzilla yang berumur pendek. Selain itu, Godzilla ini mampu beregenerasi pada tingkat yang sangat cepat. Godzilla vs Mechagodzilla 2 memperkenalkan putra Godzilla, yang menjadi Godzilla baru di Godzilla vs Destroya, setelah ayahnya yang sekarat memberinya apa yang tersisa dari kekuatan hidupnya. Godzilla meninggal setelah susunan radiasi di dalam dirinya mendadak overload. Bahkan setelah tumbuh dewasa, dia tidak sekuat Godzilla. Godzilla Junior tidak pernah diberi kesempatan untuk menjadi sorotan sebagai protagonis di dalam filmnya sendiri. Tetapi dapat diasumsikan bahwa karena perubahannya, kekuatannya sekarang setara dengan Heisei Godzilla. Adaptasi Godzilla pertama di Hollywood menghadirkan kejutan dan menjadi sebuah kekecewaan bagi para penonton. Godzilla ini adalah yang terlemah di antara semua Godzilla yang pernah ada, karena ia dapat terluka dan bahkan dibunuh oleh senjata dan rudal konvensional. Toho kemudian menunjukkan perbedaan antara dia dan Godzilla milik mereka, dengan menempatkannya di Godzilla Final Wars. Di sana dia dengan mudah dikalahkan oleh seri Millennium Godzilla, dan itu menjelaskan bahwa Toho tidak pernah menganggap Godzilla tahun 1998 tersebut sebagai Godzilla yang sebenarnya. Setelah kegagalan film tahun 1998, Toho memulai kembali karya mereka dengan Godzilla 2000, yang menjadi pembuka dalam seri Millennium tahun 2000 sampai 2004. Nah, pada awalnya satu-satunya perbedaan bermakna antara versi Millennium dan Heisei adalah penampilannya secara visual. Godzilla ini memiliki paku ungu dan napas atom berwarna merah. Dia juga mempertahankan faktor penyembuhan Godzilla tahun 1990-an. Tetapi di Godzilla Final Wars, Toho menjelaskan bahwa ini adalah Godzilla terkuat yang pernah ada.
Monster yang memberinya masalah di masa lalu seperti Rodan dan Hedorah tidak ada apa-apanya jika harus berhadapan dengan Godzilla seri Millennium ini. The Monsterverse memastikan Godzilla memenuhi semua reputasi atau penggambaran dari semua era, yaitu era Showa, Heisei, dan Millennium, yang sekali lagi menggambarkan dia sebagai alpha predator yang lebih unggul dari lawan-lawannya. Godzilla pada akhirnya memang membutuhkan bantuan dari Mothra untuk menjatuhkan Ghidorah di Godzilla King of the Monsters. Tetapi andai saja Godzilla tidak diganggu oleh manusia, ketika bertarung di Laut Meksiko, Godzilla pasti dapat membunuh Ghidorah sendirian. Godzilla masih dapat bertahan terhadap serangan Oxygen Destroyer, dan Godzilla Monsterverse memiliki kekuatan besar yang tampaknya tak tertandingi jika dibandingkan Godzilla yang lain. Monster yang muncul di Shin Godzilla Toho adalah versi yang paling aneh yang pernah diperkenalkan ke publik. Tetapi versi tersebut juga menjadi salah satu yang paling kuat. Kemampuannya untuk menyesuaikan tubuhnya dengan situasi yang berbeda memungkinkannya untuk mendapatkan kemampuan baru. Semua inkarnasi Godzilla lainnya dapat menembakkan napas atom dari mulut mereka. Tetapi yang ini bisa menembakkan banyak energi atom dari punggung dan juga ekornya. Dengan begitu banyak senjata yang tersedia, ia dapat membahayakan musuh-musuhnya. Tetapi kelemahan terbesarnya tentu saja adalah lengannya yang pendek, dan juga tidak lazim. Desain ini menjadi kerugian besar jika dia harus melibatkan monster lain dalam pertempuran fisik atau pertempuran jarak dekat. Musuh Godzilla ini bisa dibilang adalah musuhnya yang paling berbahaya. Dalam beberapa film Toho, dia memberikan Godzilla pertarungan yang berbahaya daripada King Ghidorah. Mechagodzilla dipersenjatai dengan segala macam rudal bertenaga tinggi dan meriam laser, yang mampu mendorong Godzilla sampai ambang batas kemampuannya. Dia hampir membunuh Godzilla di Godzilla vs Mechagodzilla yang kedua, ketika dia melepaskan senjata yang menembus otak kedua Godzilla. Akan tetapi dari semua pertemuannya dengan Mechagodzilla, Godzilla biasanya mampu mengalahkan Mechagodzilla tanpa bantuan siapapun. Kaiju yang satu ini sekuat Mechagodzilla. Kekuatannya berbeda level dengan Godzilla, dan itu harus kita akui. Makhluk yang dibuat dari DNA Godzilla dan dimutasi oleh lubang hitam ini menawarkan beragam kemampuan. Terbukti dia lebih kuat daripada Godzilla dari seri Heisei. Dalam pertarungan pertama mereka, Godzilla gagal menjatuhkan Space Godzilla. Tapi setelah mendapat bantuan dari Moguera, barulah Space Godzilla dapat dihancurkan. Nah, setelah melihat daftar tadi, mana yang paling kuat menurut kalian? Kalau gue disuruh milih, gue bakal pilih Space Godzilla. Kalau kalian, siapa? Bang, bahas juga makhluk-makhluk aneh milik Trevor Henderson. Soalnya semua gambarnya dan perilakunya 11-12 mirip sama SCP. Oke bro. Terus dari wow, mantap keren. Mantap bang, next part 2 nya bang. Oke, ditunggu aja ya. Terus gue taunya level save Euclid Cater. Taumil gue nggak tahu. Nanti gue jelasin satu-satu ya bro. Bahas group of interest plus SCP. Terus dari Altidiansyah Risandi, yang SCP-745 kok perasaan mirip Velociraptor ya. By the way, sepertinya penggambaran organisasi Monarch terdapat beberapa kemiripan dengan SCP Foundation, terutama dari keberadaan mereka yang misterius serta makhluk-makhluk yang mereka teliti dan pelajari. Terus SCP sama dengan organisasi monster? Maaf gue wibu, One Punch Man. Terus dari Zero ID, mantep bang bikin part 2 nya. Tunggu aja bro. Tumben bang bahas SCP, susah cari pacar. Terus dari Habel Batualo, bang bahas tentang makhluk organisasi SCP yang lain. Oke. Waduh, jangan-jangan ditemuin sama Panji Petualang waktu nyari kodok. Itu anaknya SCP-096. Terus dari Ega Fikma, kayaknya Kong vs Godzilla jadi film Monsterverse yang paling ditunggu. Terus Jurassic Rex, apa tuh nama lo? Jurassic Rex PKY. Mungkin Monarch terinspirasi dari SCP, mungkin. Terus dari Fehari Dedian, coba main SCP Secret Laboratorium Game. Nanti gue coba deh bro, nanti gue coba. Terus dari Komando Bijik, intro songnya apa bang? Intronya udah ada lagunya di pojok kiri bawah, udah gue cantumin selalu kok. Bang, jangan bahas Godzilla doang, tapi bahas seluruh tokusatsu. Oke. Ya, telat bang bahas Cartoon Cat dari Trevor Henderson. Nanti ya. Terus dari Ilma Jafra, yang SCP-682 itu katanya mirip Godzilla. Kenapa nggak bisa dimusnahkan? Nanti satu-satu ya jelasinnya.
Terus Bang bahas yang SCP objeknya Keter. Oke. Terus dari Raditya Putra Pratama, gua nggak tahu SCP itu nyata atau fake karena makhluknya itu dijelasin sangat detail dan lokasi penemuan makhluk-makhluk itu disensor. Bisa jadi itu hanya akal-akalan pemerintah biar dunia tidak panik karena makhluk tersebut, karena kita belum menjelajahi seluruh dunia. Ini masih banyak misteri di dunia ini kan, bisa jadi makhluk itu ada. Ya begitulah bro. Kira-kira bisa fake, bisa enggak. Terus dari Narator Gaming, di Indonesia juga ada monster yang ditargetkan oleh organisasi SCP. Warga setempat menyebutnya Wong Jepon. Wong Jepon. Dia adalah manusia yang selamat dari tragedi Nagasaki dan mengapung hingga menuju Pulau Jawa. Terus, bisa dibilang masuk akal juga jika SCP itu fiksi. Kalau asli ada kemungkinan bisa dianggap oleh masyarakat hanyalah candaan atau ya cuman cerita belaka. Kalaupun itu nyata, karena bila nyata pasti benar si SCP itu bakal ingin masyarakat menganggap itu adalah fiksi atau cerita belaka. Itu aja sih kesimpulan aneh. Terus yang terakhir dari Sony Nuryatno. Bang Rodan ngapain pas Godzilla lagi ngebakar King Ghidorah? Lagi ngupil. Udah gitu aja bro ya. Sekian dulu bro, bacain komentar kalian. Mantap. So, terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada tambahan atau apapun, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.